Sayangnya dibeli mahal bro. Jadi sini ya ini bisa kita main-mainin dikit, campur-campur warna-warninya supaya bisa agak lebih lucu lah. Jadi ya kalau gokil ya. Mungkin 1,5 lebih 1,8 gitu. Itu M ya. Bro, kita akan lihat isi rumah dari Sultan Kebayoran Baru, bro. Rumahnya emang dari luar kelihatan kecil, tapi koleksinya, lo harus lihat main cave-nya. Kita cek orangnya. Dik, cabut. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Pintunya aja otomatis. Kalau misalnya kita nggak masuk, tapi nutup sendiri. Tutup. Oh enggak ya? Bisa. Tombolnya, Dik. Ini sepedanya berontak. Bukan sepeda kaleng-kaleng, berontak Dik. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Nah ini sekarang ini salah satu hobi juga nih. Kucing. Ini nggak cing? Kucingan 13. Lukisan-lukisannya. Nah ini kita menuju untuk main cave. Jadi semua hobinya disimpan di situ. Nah ini kita akan masuk ke koleksi apa itu tadi, senjata. Koleksi senjatanya kan. Yuk. Ini buat tas-tas. Nah ini kita harus penting. Nah ini Mas Rizal yang punya koleksi airsoft ini, dari mulai depan sampai belakang ke dalam tadi kita udah cek Mas. Udah, makasih. Nah, sekarang kita pengen tanya nih, apa sih yang mendasari Mas Rizal nih koleksi begini? Gitu. Mungkin karena Bapak kan tentara. Oh, oke. Tentara. Jadi mungkin ada sedikit rasa pengen punya lah. Jadi pengen di tentara tapi nggak kesampaian. Gitu ya. Jadi pengen di tentara Nggak kesampaian. jadi koleksi senjata. Jadi koleksi senjata aja deh. Oke. Terus ada nggak nih Mas yang spesial nih, yang bener-bener dicarinya susah? Kemudian gitu ya. Mungkin ada nggak? Di sini aku bagi nih dengan dari Perang Dunia II, kemudian Vietnam dan modern. Oke. Jadi mungkin koleksi saya sih saya bilang mungkin termasuk yang lengkap lah untuk ukuran udah cukup lengkap perorangan ya. Bahkan mungkin Iya. untuk ukuran toko juga kalah lengkap. Kalau lengkap ya. Oh toko. Gimana sih? Jadi di situ di sebelah sana ada banyak barang-barang Jerman. Yang terkenal adalah MP44. Ini dan ini koleksi Jerman punya. Oh ini ya? Yang dua ini, yang tiga ini. Ini agak susah nih yang ini karena ini blowback karena dia kalau dapat dia akan nembak balik ya. Itu agak jadi walaupun dia pakai gas. Jadi, dan ini lumayan sulit dicari waktu itu. Susah cari ya. Karena dan pelurunya agak lebih besar sedikit daripada yang biasanya. Ini kayak gini ya. Lebih besar. Nah, ini pelurunya. Kalau yang lainnya kan lebih kecil dikit nih. Oh, ini untuk yang lainnya dan ini sedikit lebih besar untuk khusus yang ini. Nah, ini kalau bicara range harga Mas Rizal berapa sih Mas? Wah, ini masalahnya saya belinya udah lama juga ya. Ini koleksi udah lama ya? Udah lama ini. Saya ngumpulin satu persatu dari mulai mungkin antara 5 sampai 7 tahun lah. Oh, lama ya? 5 tahunan. Karena barang-barang ini udah pertama udah mungkin masuk lagi susah masuknya Iya, ke Indonesia. betul. Makanya dibatasin. Mungkin kalau yang model yang agak baru-baru ini mungkin yang nggak terlalu, kan ada buatan Jepang, ada yang buatan lokal, ada Cina gitu. Yang Jepang mungkin masih antara 5 juta lebih lah ya. Oh ya, jadi Jepang itu udah Marui ya? Marui sama Inokatsu. Nah ini semua koleksinya ini ternyata nggak sekaligus. Jadi Mas Rizal ngumpulin perlahan-lahan deh. Gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang pengen koleksi juga ya boleh lah mulai sesekali. Yang jarang ini nih, yang di bawah ini yang sifatnya
machine gun nih. Kalau misalnya nanti bisa dilihat ini. Oh iya. Ini ya. Ini machine gun yang Vietnam. Ini Vietnam, ini Jerman punya machine gun. Kemudian ini bar, ini juga dipakai waktu pas Oke. Dua. Nah nanti bisa lihat ya Dik ya ini ya. Nah ini kita bisa lihat koleksi machine gunnya. Ini juga ada RPG. Ini RPG kan ya launcher ya. benar, ini RPG launcher ini. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini RPG bro. Udah macam kita mau perang. Tapi gini loh Mas Rizal. Maksudnya ini gimana? Fungsi ini maksudnya apa? Iya emang ada peluru keluar dari sini. Enggak, ini enggak ada. Ini cuma buat aksesoris. Aksesori ya. Oh gitu. Tapi ini real? Enggak? Iya, enggak. Maksudnya replika. Oh, I see. Tapi ini real nih. Ini yang real nih. Oh, terus langsung. Langsung lepas kan. Nah, ini kita lempar aja ke orang. Iya benar. Ini macam-macam ya. Ini kan nggak bisa berfungsi ya. Sambit aja Dik. Ya nggak Dik? Dan macam-macam aja sih Dik. Nah ini kita taruh dulu deh. Nah jadi koleksi ini Mas Rizal koreksi ya kalau saya salah, ini dikumpulin memang perlahan-lahan, nggak sekaligus. Jadi ini menarik sekali. Nah ini kayak ini apa nih Mas namanya? Itu adalah anti tank waktu di Perang Dunia II sama dipakai sama Jerman untuk nembak ini ke tank Sherman lah Amerika. Oh oke. Jadi kepala ini harusnya kalau aslinya ininya mental nih. Ini ini cuma launcher aja ya? Ini cuma basic launchernya, ini yang keluar, ini yang kena tanknya. Furi kayak mana Furi? Hah? Udah di Furi di film Furi ada Furi ya. Tahu-tahuan kamu di film Furi ini banyak yang dipakai tuh. Ini dipakai nggak salah, kemudian tentunya penjenengan punya ini pistolnya ini. Dik, mana Dik yang kamu suka Dik? Yang paling kamu tertarik? Ini Thompson. Ini Dika lebih suka ini kalau mana ini modern handphone ya kan, karena nah ini ceritanya menarik gak sih nih Rizal sebenarnya? Ini memang ini dipakai pada saat perang Vietnam ini perang Vietnam, ini untuk granat launcher sebenarnya. Oh ini launcher, granat launcher kayak handgun jadinya ya. Betul, ringkes gitu ya. Jadi di sini terus ditembakin sekali ya ke sasaran. Nah ini ada menarik juga Dik, jadi buat viewer kita ada granat juga. Nah, granat ini real atau enggak nih, Mas Rizal? Enggak boleh. Nah, maksudnya gini, maksud aku apa aslinya ada. Ini kan istilahnya kita bisa aja kita beli cuman udah kosongan gitu. Oh, enggak ya. Ini dibuat. Tapi ini mainan juga. Mainan juga ini. Ya, semua mainan semua. Ada isinya gitu, bisa diisi. Enggak bisa diisi. Hanya aksesoris ya. Oke, jadi buat aksesoris aja nih, teman-teman. Nah, untuk teman-teman di sana yang mau mulai koleksi, jadi jangan nanggung. Dari mulai granat, bazooka, anti tank, ya kan? Baju, topi, ya kan? Machine gun, sniper. Nah, ini semua dikoleksi dalam rentang waktu 7 tahun. Ya Mas Rizal ya? Yes, nah, sekarang kita masuk ke main cave-nya Mas Rizal nih. Let's go. Nah, Mas Rizal, ini saya lihat main cave-nya. Gila, ini seru banget. Jadi buat viewernya yang mau mungkin pengen ada inspirasi buat main cave, nah mungkin Mas Rizal bisa sharing nanti sama kita nih. Jadi, nah cuman saya menarik ini. Ini menarik banget. Nah ini kok bisa pengen koleksi sampai ke sini. Nah ini ceritanya apa ini Mas Rizal? Jadi memang karena ini sambungan dari yang tadi ya. Ini saya pengen bikin satu diorama tentang tentara Jermannya. Jadi lupakan ininya ya. Ininya lupakannya. Jermannya lengkap dengan dia punya machine gun-nya dan juga kotak ininya apa? Tripodnya ini menariknya adalah ini sebenarnya barang asli. Bukan original bro. Ini original semuanya, ini buatan dari Jerman waktu pas Perang Dunia II. Ini Kebaya. Nah, ini buat nyimpan tripod ini. Jadi di sini ini masih bisa kelihatan ya. Walaupun ininya airsoft, tapi bawahnya ini original. Ini dibawa dari luar negeri ya, khusus waktu itu. Ini langsung Mas Rizal pesen? Tetap teman cariin barangnya yang ketemu terus dibawa. Harga berapa itu Mas Rizal? Lupa lagi udah. Karena 20 lebih? Ada 20 lebih. Oke. Dan ini waktu bawa kesini mudah nggak sih Mas? Kalau ini masih mudah, cuma berat aja. Ini kan orang nggak tahu. Orang nggak tahu untuk apanya. Orang nggak tahu untuk apa kan. Nah, dia kan ini mas aja gitu. Cuma nyari barangnya susah. Oh
oh nyari barang ini nggak mudah. Dan pas sama posisi ini ya. Bisa masukin ya dengan ini ya, hebatnya gitu. Nah ini ya, ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita kan biasa ngeliat airsoft itu kan kayak tadi yang kita lihat itu loh. Jadi semuanya senjata-senjata yang machine gun yang sederhana ya, SMG, rifle, kemudian shotgun. Nah, ini masih punya. Ini menarik banget. Ini gimana sebenarnya ada yang jual masih bisa pas itu ya? Iya, ini ada yang jual. Kalau coba malah jadi bagus. Nah, kita coba ya. Kita coba. Ini pakai gas kebetulan. Ini lagi kita coba. Nah, ini coba. Ini karena ini original, ini kepake nih main ini ya. Jadi begini, ini yang menarik dari rumahnya Mas Rizal. Jangan coba-coba nyerang sini. Kalau nyerang sini, udah siap bro, udah siap. Machine gun ada, rifle punya, shotgun punya, sniper punya. Mas Rizal, aku ada lihat nih, menarik banget nih. Ya, nah ini di situ ada lucu banget, ada barbershop di situ. Nah, Mas Rizal emang nggak suka ke barbershop apa kebetulan emang? Kebetulan saya juga suka pengen punya barbershop tapi belum disampaikan. Oh, oke. Padahal barbershop lumayan loh, nggak terlalu mahal juga loh kalau buka. Cuman ini kan saya dapat juga barang karena rumah ini, mungkin keseluruhan rumah ini memang agak campuran antara rumah modern dan antik lah ya. Ini kan lumayan lama nih ya. Ini original barang buatan Takara. Iya. Nah ini kan masih lumayan semuanya. Ini bisa buat potongan rambut beneran. Iya benar. Nah, makanya saya masih potong rambut di sini ya. Kemarin waktu zaman COVID apalagi kita panggil aja orang Pax sini. Itu enaknya. Jadi kita masih kondisi COVID ya. Jadi memang kita harus punya ini satu. Supaya kita bisa panggil orang, potong sendiri. Dan ini udah bukan original ya. Maksudnya udah di servis segala. Iya, udah di refurbish lah supaya bisa kelihatan rapih dan bagus. Ini kalau aku nggak salah harganya sekitar 20-an ya? Iya, kalau ini awalnya beli 20-an ya. Nah, jadi kalau misalnya emang kita mau buka barbershop juga, banyak kan orang masih pakai kursi yang Takara. Ini yang masih original Jepang. Tapi biasanya kulitnya pasti sudah diganti, hidroliknya udah mulai lemah dan lain-lain. Nah, sekarang Indonesia juga bisa buat, tapi nggak sehebat ini lah. Ya Mas ya? Klasik ini lah. Iya, klasik ini. Nah, jadi Mas Rizal ini juga info buat teman-teman di luar sana juga hobi barang-barang klasik. Nah, sekarang nih Mas, masuk ke koleksi lightsabernya. Jadi tetap dalam skala senjata ya? Iya, masih ada senjata modern. Iya, dan ini senjata yang fiktif ya. Jadi, Mas Rizal kenapa bisa suka sama lightsaber? Emang hobi Star Wars juga? Oh, kalau itu hobi. Saya masih ingat film pertama Star Wars itu saya tonton waktu saya masih SMP kelas 2 di Jakarta Theater dengan orang tua saya. Itu berarti Jakarta Theater. Itu tahun saya kelas 2 SMP itu berarti saya yang ketiga ya, yang keempat ya? Itu yang keempat ya. Waktu itu kita nggak tahu itu keempat kan? Kita nonton karena mulainya mundur. 456 turun. Nah dari situ saya suka banget gitu. New Hope. Film terus suka dan kebetulan ya ini akhirnya keluar kan? Iya betul. Keluar kan? Nah, jadi saya koleksi lah sebanyak mungkin lah. Dan tadi mungkin ini cuma sebagian dari yang Star Wars yang ada lah ya. Betul. Kebetulan saya punya semua nih. Jadi sebenarnya Mas Rizal tuh punya koleksinya lengkap. Jadi ini kita keluarin beberapa. Ada punyanya Darth Maul, Vader. Ini Rey yang terbaru. Ini Vader. Kemudian juga ini Mace Windu dan itu punyanya Luke Skywalker atau Anakin Skywalker. Nah ada lagi sih punyanya yang baru-baru kayak si Kylo Ren, Yoda masih ada, cuman ini dikeluarin beberapa. Ya, karena banyak sekali. Ya, jadi kalau kita keluarin semua si Kylo Ren makan tempat soalnya. Nah, jadi kita juga udah punya video pada saat ini dinyalain. Satu lagi kita dapat punyanya Darth Vader. Nah, ini masih bagus nih LED-nya. Yang tadi agak pecah-pecah. Cuman tetap speakernya nggak sebagus yang tadi, Dik. Yang tadi lebih keren speakernya. Wah, gila. Cakep ya? Harus punya bro. Satu minimal. Nah, pertanyaan saya, Mas Rizal ini kan ada satu koleksi yang menarik buat saya. Saya ambil satu aja ya, Mas. Nah, ini punyanya Mace Windu. Nah, ini saya tahu karakternya, saya tahu karena bini sama saya. Tapi udah punya lagi. Udah punya. Jadi ini belinya sama saya waktu itu.
Nih, buat teman-teman yang di luar, ini punya Mas Windu yang masih master replika, ya. Yes, betul. Dan ini satu-satunya koleksi yang klasik punyanya Mas Rizal untuk lightsaber, karena yang lainnya udah yang Hasbro, udah baru semua. Nah ini warnanya ini beda sendiri. Cuman memang kalau kita perhatiin, karena Mas Rizal waktunya juga sedikit, LED-nya udah mulai kusam gitu ya. Jadi udah nggak sempurna awalnya. Iya. Terus ada cerita sendiri gak sih Mas? Maksudnya pada saat mau koleksi si lightsaber ini waktu itu emang nyari spesial nggak sih atau beli pelan-pelan juga kayak yang lain? Memang kebetulan karena mulai ada di toko 2 bit waktu itu mungkin waktu settingan yang terakhir sempat keluar Hasbro baru kan, banyak kan. Saya beli di toko yang punyanya si Skywalker, yang hijau, ya lu kayak sama yang punya Darth Vader. Ini berarti ya. Nah kemudian akhirnya karena udah punya 2, saya jadi pengen punya semuanya lah. Nah udah hunting, kita dan cari-cari, akhirnya kan dimana ada keinginan jadi jalan. Kalau Mas Angga bisa dijualin yang ini. Iya benar. Dan kebetulan punyanya kita yang punya cuma 1 dan waktu itu memang master replika masih. Iya masih. Iya benar. Jadi ya ini salah satu koleksinya. Nah terus cerita sendiri untuk meja biliar ini Mas. Emang suka main biliar? Saya pengennya sih bisa biliar, tapi sampai sekarang nggak bisa. Tadi pikiran kalau biliarnya jadi pinter. Jadi pinter ya. Jadi gini ya, orang tuh kalau laki-laki khususnya ya, kalau hobi itu emang nggak perlu bisa dulu. Jadi beli dulu, bisanya nanti. Mau dibener apa nggak urusan nanti. Yang penting kita punya dulu, gitu ya nggak? Ya betul. Nah jadi selain itu Mas, selain koleksi mainan, ada nggak Mas yang bener-bener mainan tuh yang sampai saat ini nih masih banget kepengen dicari, ada nggak sih Mas? Mainan lagi ya? Maksudnya selain ya, senjata, kalau senjata kan kayaknya emang udah senang ya. Terus kalau kayak ini juga mungkin ada 1-2 lah paling yang belum ya. Ada nggak sih Mas yang Mas pengen dicari? Di lightsaber deh. Selain lightsaber? Di lightsaber aja? Oh di lightsaber ada satu lagi yang belum keluar yang punyanya yang itu Count Dooku. Halo teman-teman di sana kalau ada Count Dooku, bisa mau beli. Bisa harga kita bisa bicara harga. Iya, kalau harga nggak usah khawatir. Jadi teman-teman bantu Mas Riza ya yang punya Count Dooku lightsaber di komen, share aja nomor teleponnya. Nanti kalau memang harganya cocok pasti jadi. Nah ini studio ini apa ya kita sebutnya? Ini home theater lah. Home theater ya. Home theater ini mungkin didesain seperti home theater lainnya lah ya, seperti saya simple. Cuman yang mungkin yang bedain saya ada masukin beberapa lukisan-lukisan yang memang kalau dilihat sepintas dari jauh seperti kayak foto ya. Iya benar. Ya. Oh ini lukisan ya? Semua lukisan semua ini. Oh iya ya. Jadi lukisan yang kalau lukisan ini memang dia kayak istilahnya apa ya, super naturalis ya. Jadi benar-benar apa jadi kayak asli lah. Nah ini dan saya desain supaya ukurannya pun melengkapi. Berarti Mas Rizal ngasih foto, mereka lukis. Iya, yang foto dan saya minta ukurannya seperti apa gitu loh. Berapa nih Mas biayanya untuk lukis kayak gini? Ini sih ada orang pelukis Bali cukup terkenal sih, masih untuk anak muda sih. Saya lupa mungkin ini sih nggak terlalu mahal, mungkin 25-35 juta nggak mahal lah. Ya. Jadi mahal tuh relatif bro. Kalau 25 juta itu belum mahal. Karena masih ada yang lebih mahal, nanti kita lihat di atas. Oh gitu, jadi ini ya. Tapi kayaknya sih jarang dipakai juga nih ya Mas Rizal ya? Ini jarang, cuma ini dipakai oleh anak saya untuk main band. Oh biasa. Jadi bukan untuk nonton tapi untuk main band. Supaya tetangga nggak marah. Oh ini kedap, makanya kita ngomong di sini lebih enak karena gaung gemanya nggak ada. Kalau di sana tadi ada gema. Gitu. Nah ini, Mas, gini, saya itu juga sebenarnya di channel saya itu kan kita bicara jam tangan. Oh ada juga? Ada di channel saya. Ada apa aja Sang? Kalau misalnya di channel saya sih masih jam pribadi, jadi jangan ditanya jamnya apa ya, karena jamnya ya nggak sebanding sama yang di foto ini di sini di. Nah ini kenapa saya tadi nanya ngomongin jam tangan Mas Rizal? Karena saya lihat kok di sini kok ada tumpukan jam tangan. Betul. Nah apa ya Mas Rizal juga hobi sama jam tangan selain? Saya hobi sekali. Mungkin ya selain untuk investasi juga karena saya suka dan investasi dan pertama model patek lah, mungkin karena patek ini kalau nggak tidak kan beberapa patek semua ya. Karena seperti dibilang patek kan tidak untuk dimiliki tapi untuk diwariskan. Oh gitu ya. Nah jadi gini ceritanya nih buat teman-teman di luar nih Mas Rizal. Nah Patek Philippe itu
itu adalah kalau di jam tangan mungkin dia bisa dibilang kita punya namanya Holy Trinity. Nama Patek, ada AP, ada satu lagi Vacheron Constantin. Nah, Mas Rizal punya Patek. Dan Pateknya banyak banget, bukan cuma satu. Nah, Mas boleh dong sharing. Boleh Ya, tentang jam tangannya ya. Boleh kita lihat yuk. Kita lihat yuk. Nah, kan sesuai janji kita tadi Mas. Oke, Mas. Berdasarkan kita di home theater kan tadi ada foto tuh yang ternyata lukisan nih. Nah mungkin teman-teman di sana pengen tahu. Nah karena berhubung channel saya gitu nggak bahas masalah jam tangan nih Mas Rizal, tapi nggak pernah semahal ini. Jadi masih jam tangan yang biasa banget, bahkan cenderung ya udahlah ya lupakan gitu kan. Nah ini Mas Rizal ternyata koleksinya top banget. Nih Mas sebelum kita mulai. Ternyata koleksinya Mas Rizal itu banyakan Patek Philippe. Bisa dibilang mungkin 80% dari koleksinya itu Patek Philippe. Patek Philippe, ada Jaeger, ada Lange ya Mas ya? Ya, ada Lange. Ada Lange Enson, terus ada juga Breguet. Nah ini gila sih koleksinya. Nah Mas, pertama kali nih yang kepikiran pada saat kok beli jam-jam semahal ini nih. Ya saya ambil contoh aja. Saya tahu harga Patek itu, kemarin saya ke Blok M Mas. Saya iseng tanya Nautilus. Saya tunjukin Nautilus nih. Buat teman-teman yang nggak tahu Nautilus pasti sih tahu sih mereka. Nah ini 800 juta Mas. Sekarang 800 juta. Waktu itu saya cek ke Blok M 800 juta, saya nggak tahu apakah ternyata lebih mahal atau enggak, saya nggak ngerti. Nah itu. Ini kan jam saya lihat kan ada mungkin range-nya antara 350 atau 150 sampai ke miliaran. Nah kok apa yang terpikir gitu dari Mas Rizal pada saat beli jam tangan? Mungkin pertama saya beli jam tangan pertama kali tentunya nggak sampai yang miliaran lah. Oke. Nah, awal-awal ya. Kita beli, saya mungkin mulai beli 15 tahun yang lalu kali ya. 15 tahun yang pertama kali gitu. Kemudian semenjak itu saya beli satu persatu terus dan kumpulin lah. Mungkin niatnya adalah kebetulan ini tentunya untuk kesenangan pribadi, tapi juga saya hobi, tapi juga sekaligus ya investasi. Karena seperti tadi bilang, saya nggak tahu kalau harga ini udah 800 juta, sementara waktu saya beli dulu cuma 350 kali. Oh ya? Nah, 30 juta gitu. Tapi ya ini saya beli mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Jadi mungkin jangan-jangan jam-jam tangan yang lain pun harganya juga udah gila ya? sejuta juga ya. Dan itu memang Mas Rizal nggak pernah ngecek ya harganya? Nggak pernah ngecek. Karena memang niat. Memang niat terjual, makanya sekedar senang. Nah sekarang jam kita harus lompat karena pasti viewer kita pengen tahu nih, langsung lompat ke jam paling mahal yang Mas Rizal punya aja. Saya punya satu, mungkin saya bisa contohin ini pasangnya. Oke. Nah ini enamel wartime enamel. Wartime enamel Patek Philippe. Oke. Kenapa enamel? Karena ya mungkin teman-teman juga ada yang tahu lah bahwa ini lukisan enamel digambar. Iya. Lukis khusus. Handmade ya, handmade. Nah, jadi ini yang salah satu yang saya juga cukup happy waktu dapat lah, karena barang ini relatif nggak gampang nyarinya. Sulit nyarinya. Terutama di Asia, di Indonesia lah ya. Dan ini dapatnya belinya pasti used ya Mas ya? Yang ini saya beli dapat baru nih, sahabat. Oh baru. Terus saya baru ini waktu itu masih di sealed segala macam itu. Oh ya? Masih sealed, double sealed istilahnya kalau Patek kan. Double sealed ya, dan tapi saya buka karena memang saya mau pakai, bukan saya simpan. Jadi Mas Rizal itu jamnya mahal-mahal tapi dipakai semua, nggak ada yang disimpan bro. Jadi dia udah dipakai. Itu dipakai lah, bukan untuk di sini. Jadi nah ini ya saya nggak tahu sekarang berapa harga, tapi mungkin 1,5 lebih 1,8 gitu. Itu M ya. Jadi Mas Rizal punya jam ini, nanti kita highlight yang Patek Philippe yang ini harganya waktu beli sekitar 1,4 ya. Ya mungkin masih 1,4 miliar jam tangan. Jadi teman-teman di sana kalau memulai koleksi pelan-pelan ya, jangan langsung ke Patek. Nah karena memang Patek itu Mas yang aku tahu dia every single parts-nya itu mereka memang dibuat oleh individual. Jadi nggak ada yang mesin. Semuanya dibuat handmade. Nah apalagi ini dia punya lukisan khusus. Nah nanti kita highlight jam yang ini. Nah ini jam yang saat ini Mas Rizal punya, ini yang paling mahal yang dia beli secara baru gitu ya. Nah Mas sebelum kita masuk ke jam pertama Mas Rizal, aku pilih ya Mas ya. Nah sebelum kita mulai di sini, tadi kita udah lihat koleksi jam tangannya Mas Rizal. Ada satu yang paling gue suka. Nah
Mana tadi ya Mas? Ini. Banyak nih. Ah iya benar. Lagi-lagi Patek Philippe. Ini jam keren banget sih Mas. Nah ini Mas Rizal tahu nggak sih story-nya, maksudnya brand Patek Philippe tipe apa gitu? Iya. Yang ini tipe memang ini ada tipe khusus perpetual bukan annual chronograph. Annual chronograph. 5960 kalau nggak salah. 5960. Tapi ini yang platinum nih. Oh iya, dia bukan white gold. Bukan platinum. Ini platinum kalau kebetulan kalau platinum dia suka jadi ada diamondnya kecil di sininya gitu loh. Oh. Ada diamond kecil itu. Pertanda ada ini. Nah itu diamond ya? Iya, diamond ada. Nah, ini berapa Mas harganya? Tapi ini surprisingly sih nggak harganya lebih mahal sedikit daripada Nautilus. Jadi kalau Patek itu yang lucu, steel white apa namanya? Dia punya steel itu lebih mahal karena dia bikinnya sedikit steelnya. Jadi malah dibandingin white gold? Iya, platinum. iya, betul. Serau jadi ini 800 juta mungkin ini harganya mungkin ya kira mirip-mirip lah. Nah jadi pelajaran juga nih, termasuk buat gue juga. Jadi Patek Philippe itu khusus lebih mahal yang steel ternyata. Nah mungkin teman-teman di sana juga yang bisa info kita lebih gitu ya, mungkin yang tahu tentang Patek. Nah jadi Patek itu Mas Rizal, info yang Mas Rizal dapat yang steel jauh lebih mahal ya Mas ya. Untuk barang sama gitu. Barang tipe yang kayak gini ya, Nautilus ya. Nah ini kurang lebih juga sekitar 800 jutaan ya Mas ya. Iya mungkin ya. Nah ini Patek Philippe ini yang paling gue suka dari semuanya koleksinya Mas ya, karena menurut gue tebelnya pas, diameternya juga ini kayaknya 40. Ini gue bisa nakar aja karena jam gue 40 nih. Nah ini juga 40 mm. Nah sekarang koleksi selain Patek dong Mas, kita bicara Patek mulu dari tadi nih. Coba Mas Rizal sekarang yang ambil, kira-kira mana nih yang non Patek? Ini kali, ini adalah jam lama nih, Jaeger. Oke. Ini jam pertama yang saya beli lah. Nah ini jam koleksi yang masuk di koleksinya Mas Rizal yang pertama. Ini Jaeger. Nah ini ceritanya apa nih Mas? Ini saya suka ini karena ini wartime. Jadi wartime ini karena ya mungkin karena saya kan suka travel, jadi saya pikir bagus kalau ada wartime untuk melihat waktu di tempat lain lah. Oke. Nah, kebetulan ini karena waktu itu ya baru pertama kali koleksi, makanya pengennya punya jam. Waktu itu belum belajar soal Patek segala macam. Jadi tapi belinya langsung Jaeger. Ya maksudnya kalau biasanya orang main fashion watch Mas, Bulgari gitu kan. Nah ini ternyata, ini berapa harganya Mas? Dulu sih cuma 100-an juta kali ya. Nah, itu ya lama sekali lah gitu ya. Cuman. Maksudnya gitu. Ya jadi yang ini koleksi yang pertama dibeli itu range-nya sekitar 150-an juta. 100 juta kali ya? 100 juta ya? 100 juta. Nah jadi mungkin di sana juga ada yang tahu nih Jaeger tipe apa sih Mas? Ini namanya saya juga lupa. Ini ada Jaeger World Time ya, World Time karena memang untuk nunjukin ke waktu internasional. Oke. Jadi kita akan nanti di highlight ya. Ya, kita akan highlight juga. Nah ini jam pertama Mas Rizal, ada 3 Patek yang udah kita sebutin, ada Nautilus, ada beberapa juga seri yang lain. Nah sekarang nextnya Mas, mana nih Mas yang favorit selain Patek? Selain Patek, selain Jaeger deh. Ini yang Breguet lah. Breguet. Ini dong. Brand favorit saya nih. Breguet. Iya. Ini Breguet, ini istilahnya saya Breguet apa namanya Breguet? Ini termasuk yang klasik punya. Iya. Ini keren banget sih. Nanti kita highlight ya. Ini kita highlight ini Breguet yang ini juga apa sih bahasanya open heart lah. Open heart. Nah ceritanya apa nih Mas kalau ini Mas? Beli di mana? Harganya berapa? Kenapa beli? Oh kalau ini memang pertama Breguet juga merek yang bagus lah. Pasti. Ya, pasti. Dan bentuknya itu saya suka karena tadi ada open heart dan juga tipenya klasik sekali gitu. Iya sih. Baik dari warnanya, cara dia settingannya benar-benar apa kalau dipakai itu kelihatan bukan jam yang murah gitu ya, jam murah sih tapi memang kelihatan klasik lah. Ya tapi gini Mas, karena kalau misalnya Breguet itu kan memang real watch ya, maksudnya di sini kan koleksinya Mas Rizal nggak ada tuh yang fashion, semuanya merek jam tangan yang lama banget ya. Nah si Breguet ini lumayan loh. Ini kenapa mengkilap banget ya? Masnya rose gold? Ini gold kali Mas ya? Itu nggak, itu white, betul white gold. White gold kan? Itu white gold. Iya, ini selalu mengkilap banget. Nanti ini kita highlight. Ini white gold. Ini range berapa nih Mas harganya? Itu mungkin saya nggak tahu kira-kira antara 400-500 kali. Ini Mas beli use? Itu beli use. Nah ini harganya waktu beli ya. Nggak tahu sekarang berapa. Ini Breguet tipenya Mas? Nah itu saya lupa namanya. Nah ini jadi ya ini Breguet waktu itu sekitar belinya sekitar 400 jutaan. Nah ini juga beli second, jadi jam-jam yang memang Mas Rizal punya ini memang jam-jam yang untuk investasi kayaknya deh, nggak mungkin karena nggak ada jam di sini, nggak ada yang fashion watch, semua di jam ini
Kalau saya bilang Mas, sekarang saya taker ya. Sekarang kita taker nih teman-teman. Gue taker isi satu box jamnya Mas Rizal. Kalau dilihat, nah ini sebenarnya ada satu jam milik ini WC. Ini rada, maaf nih WC ini rada nggak penting di box soalnya. Ini rada nggak penting di dalam box ini. Maksudnya bukan jam murah juga loh. Tapi dibandingkan yang lain ini rada kurang gitu loh. Nah ini juga, ini kayaknya spesial juga karena dari mama ya. Dari ibu ya. Dari ibu, ini dari ibu Mas Rizal. Ini Rolex, Datejust. Nah ini Rolex Datejust. Ya, ini juga range-nya kayaknya masih sekitar, kalau kecil ini 36 mungkin sekitar 40 sampai 60 jutaan kalau second kayaknya harganya. Nah, kalau kita taker, Dik, jangan diem aja, tebak berapa satu box? 12 M. 12M. Enggak, kayaknya enggak sih. Enggak ya Mas ya kalau 12M. Rasanya range antara 6-an. Iya. Kalau feeling saya ya Mas ya. Jadi satu box ini 6 miliar. Jam tangannya Mas Rizal kurang lebih 6 miliar. Nah, sebelum kita akhirin koleksi Mas Rizal yang ini, sebelum kita lihat koleksi Mas Rizal yang lain, karena Mas Rizal juga punya koleksi klasik yang lain, bener kan? Betul. Ada lukisan juga. Saya ambil satu lagi Mas terakhir. Ini jam. Nah, ini juga ada story-nya ternyata. Gimana Mas Rizal? Ya, ini sebenarnya dia ada ini buatan Chrono Swiss. Ini jam udah nggak diproduksi, sudah berhenti diproduksi. Iya. Nah, ini apa namanya skeleton. Skeleton, ya. Dia tuh sebenarnya ada 3 buah. Saya cuma ada 2 buah saya punya. Nah, yang ketiganya saya belum pernah dapat yang tourbillonnya. Tourbillon. Jadi ini satu Atos, kemudian satu lagi ini ada kemiripan, tapi ini beda karena ini adalah flying chronograph. Oh iya, ini dia flying chronograph. Ya, dia punya layer-layer gitu. Iya, jadi ada dua chrono lah. Atos. Nah, ini dulu juga 150-an Mas ya. Iya, masih murah. Dan ini udah nggak keluar lagi, udah nggak produksi lagi. Brandnya nggak ada atau? Brandnya brandnya udah nggak masih ada atau nggak, saya nggak kurang tahu deh sekarang. Oke. Nah, buat teman-teman yang koleksi jam, ada yang tahu nggak sih Chrono Swiss ini masih beredar nggak sih di dunia gitu ya? Karena ini Mas Rizal, saya ingat Mas Rizal sih kayaknya ini udah nggak produksi lagi gitu. Entah jam brandnya masih ada atau enggak. Nah, ini sekitar 150 juta sebiji. Bukan sepasang kan? Bukan. Jadi kalau sepasang 300 juta. Itu dulu ya? Iya. Itu dulu bro. Kalau sekarang, nah mungkin nggak tahu lah. Kalau jam itu soalnya naiknya. Pertanyaan menarik sebenarnya ke Mas Rizal tadi sebelum kita bikin video ini, kenapa sih Mas kok nggak beli Rolex? Ya karena jawaban Mas tadi apa Mas? Mungkin Rolex bentuknya tidak ada keunikan khusus lah. Kalau buat gue sih, buat gue sih ada. Tapi itu kalau buat Mas Rizal nggak ada. Jadi Rolex, sorry ya, nggak ada satupun kecuali punya namanya. Dan ini pun semua koleksinya ini semuanya menarik. Kita nggak bisa bahas satu persatu karena banyak banget. Di sini ada lebih dari 10, hampir berapa? Mungkin 15 kalinya ada di sini. Dan semuanya 90% Patek Philippe. Dan ini tadi udah kita mention Mas, harga satu box lebih kurang 6 miliar. Nah, si 6 miliar ini Mas Rizal tidak ada lo pengen jual. Bukan masalah belum perlu atau apa, tapi memang sebenarnya dipakai aja sih. Saya mungkin diwariskan ya, diwariskan ke anak-anaknya. Oke, Mas Rizal, kan sebelum kita tutup nih diskusi kita untuk jam tangan, one last question, pertanyaan terakhir. Masih mau lagi nggak sih Mas jam? Sebenarnya sudah berhenti untuk beli, passion untuk beli itu udah berkurang, udah habis karena mungkin dari faktor udah ya umur segala macam dan juga kita juga udah jarang pakai. Kalau umur nggak, masih muda. Mungkin jarang pakai lah, atau kita jarang pakai, jadi passion. Memang ada 1-2 yang masih diinginkan. Nah, ini kalau itu ketemu, ya mungkin bisa diambil. Oke, jadi ada satu lagi ya Mas ya? Satu lagi Patek. Ya. Nah, satu Patek lagi. Emang nggak akan pernah cukup punya Patek. Jadi satu Patek Philippe lagi, Mas Rizal lagi nyari dan sampai saat ini belum ketemu. Nah, mungkin range harganya berapa tuh Mas? 1,8, 1,5 miliar. 1,5 sampai 1,8 miliar. Nah, jadi ada satu lagi jam tangan yang memang Mas Rizal masih cari dari semua koleksi. Dan rasa-rasanya setelah itu dapat mungkin udah stop ya. Oke, stop jadinya. Oke, teman-teman. Thank you ya udah dengerin diskusi kita ini sama Mas Rizal. Sekarang kita lihat koleksinya Mas Rizal yang lain. Thank you.